Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustika Tama Prastia dari kelas TI 20F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab fungsi, di mana video ini adalah sebagai aktiviti saya untuk ujian tengah semester di pelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Fitria Nur Apriani. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi pada matematika. Di mana fungsi adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antara dua buah himpunan. Kemudian pada fungsi ada 3 jenis fungsi nih. Yang pertama itu ada relasi, yang kedua ada pemetaan, dan yang ketiga ada korespondensi satu-satu. Baik, yang pertama, jenis fungsi yang pertama yaitu relasi. Secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal atau yang disebut dengan domain dan daerah kawan atau yang disebut dengan kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Nah, selanjutnya, fungsi itu dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, yaitu dalam diagram panah. Diagram panah ini yang paling sering digunakan karena mungkin paling mudah gitu ya untuk dipahami. Walaupun yang lainnya juga mudah sih sebenarnya, cuma yang paling sering digunakan yaitu diagram panah. Nah, di sini diagram panah ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B dengan anggotanya A, B, C, dan D. Pada diagram panah ini, di sini bisa dilihat anggota himpunan A satu memiliki pasangan B dan C. Yang kedua atau anggota 2 memiliki pasangan C dan D. Dan di anggota 3 memiliki pasangan D. Oh ya, perlu diingat dalam relasi itu tidak berlaku untuk syarat-syarat tertentu. Jadi, misalkan nih himpunan A itu ada yang memiliki cabang 2 atau ada yang tidak memiliki pasangan, itu bebas, tidak memiliki syarat apapun. Itu bisa disebut relasi, ataupun sebaliknya himpunan B itu tidak memiliki pasangan atau memiliki 2 cabang, itu tidak masalah. Berbeda dengan mungkin nanti pada pemetaan itu memiliki syarat tertentu. Nanti akan kita bahas. Kemudian bentuk yang kedua ada diagram Kartesius. Diagram Kartesius bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Sorry, sebentar. Bentuknya seperti ini. Dia memiliki sumbu Y dan X. Kita ambil contoh dari diagram panah yang tadi. Jadi kalau di diagram Kartesius ini sumbu X-nya ini adalah domainnya. Jadi atau horizontalnya itu adalah domain. Jadi pada domainnya di himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan yang B ada A, B, C, dan D. Diambil dari kodomain yang ada di sini. Oke, selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan. Masih kita ambil contoh dari diagram panah yang di awal tadi. Kalau pada himpunan pasangan berurutan, dia harus selalu menggunakan kurung himpunan ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau di himpunan pasangan berurutan, ini lebih simpel sih, jadi tinggal cocokin aja nih. Dari himpunan A, itu berpasangannya apa dengan himpunan B. Jadi di sini himpunan A, 1
berpasangan dengan B. Tinggal ditulis aja nih. 1, B. Selanjutnya 1 berpasangan dengan C. Tulis 1, C. Kemudian 2 berpasangan dengan C. Tulis 2, C. Seterusnya 2, D dan 3, D. Lalu tutup kurung. Lebih simpel kalau yang himpunan pasangan berurutan, ya tinggal masukin aja nih. Kalau sudah ada contoh diagram panahnya, tinggal ditulis menggunakan himpunan pasangan berurutan menggunakan kurung himpunan yang bentuknya seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah penting dalam fungsi. Yang pertama ada domain atau semua anggota yang berada di daerah asal. Yang kedua ada kodomain, semua anggota yang berada di daerah hasil. Dan yang ketiga ada range, anggota dari kodomain yang menjadi hasil dari fungsi. Ingat ya, yang menjadi hasil dari fungsi saja. Baik, kita langsung saja ya ke contohnya. Sebutkan domain, kodomain, range dari diagram panah di bawah. Masih mengambil contoh dari diagram panah. Ini kita disuruh menyebutkan nih domain, kodomain, dan range-nya. Yang pertama domainnya. Domain tadi kan semua anggota yang berada di daerah asal. Daerah asal itu yaitu himpunan A ini. Si domainnya itu 1, 2, 3, dan 4. Atau yang menjadi anggota dari daerah asalnya. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomainnya. Kodomainnya itu semua anggota yang berada di daerah hasil. Daerah hasil itu yaitu ini, himpunan B. Himpunan B ini adalah daerah hasilnya. Anggotanya apa aja nih? A, B, C, dan D. Semua ya. Semua anggota yang berada di daerah hasil. Kemudian range-nya. Range itu anggota dari kodomain yang menjadi hasil dari fungsi saja. Nah, yaitu ada B, C, dan D. Karena hanya B, C, dan D yang memiliki pasangan ya. Karena syaratnya tadi kan anggota dari kodomain yang menjadi hasil dari fungsi. Karena A ini tidak memiliki pasangan, maka dia tidak termasuk range. Oke. Jadi yang termasuk range hanya B, C, dan D-nya saja. Baik, kemudian kalau tadi kita sudah membahas relasi, kemudian ada pemetaan. Oke, pemetaan adalah suatu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi bisa disebut pemetaan jika setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Jadi kalau di relasi tadi nggak harus ada syarat tertentu, kalau di pemetaan ini beda lagi. Dia memiliki suatu syarat. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya, contoh pemetaan. Nah, di sini ada diagram panah lagi nih. Ini bukan suatu pemetaan, karena tidak semua anggota domain memiliki pasangan. Nih, 4 dia tidak memiliki pasangan ya. 1, 2, 3 memiliki pasangan, namun pada 4 ini tidak memiliki pasangan. Jadi ini bukan suatu pemetaan, tapi ini relasi. Oke. Contoh yang kedua. Ini bisa disebut pemetaan tidak ya? Tidak, karena pada domain ini ada anggota yang memiliki dua cabang nih, dua pasangan. Nih, dia memiliki lebih dari satu pasangan.
Ini berarti relasi, bukan pemetaan. Yang ketiga, ini suatu pemetaan karena semua anggota domain memiliki pasangan. Ini memiliki pasangannya. Oke, selanjutnya kita ke fungsi korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi bisa disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Dan definisi di atas menyebabkan suatu syarat tambahan di mana dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi satu-satu jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Oke, kita langsung ke contoh korespondensi satu-satu. Sini masih memakai diagram panah ya. Ada himpunan A dan B. Ini dikatakan bukan korespondensi satu-satu karena tidak semua anggota kodomain memiliki pasangan. Karena tadi syaratnya kan setiap anggota domain dan kodomain itu harus memiliki pasangan. Atau jadi bisa disimpulkan himpunan A dan B atau domain dan kodomain itu memiliki anggota yang sama. Ini anggotanya sudah sama. Ada 4 anggota. Tapi pada kodomain, salah satunya tidak memiliki pasangan. Si A ini tidak memiliki pasangan. Jadi di sini bukan suatu korespondensi satu-satu. Melainkan ini masih relasi. Oke, contoh yang kedua. Nih, ini bukan korespondensi satu-satu karena anggota kodomain memiliki lebih dari satu pasangan ya. Ini memiliki lebih dari satu pasangan nih, si C dan D. Begitupun pada domainnya memiliki lebih dari satu pasangan. Sedangkan di sini ada yang sendiri nih, ada yang jomblo. Si A ini tidak memiliki pasangan. Itu. Dan contoh berikutnya. Nah, ini baru korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota domain memiliki pasangan dengan tepat satu anggota kodomain. Nih, dia memiliki 4 anggota, dan semuanya memiliki satu pasangan masing-masing. Jadi ini disebut korespondensi satu-satu. Baik, mungkin sekian penjelasan materi fungsi dari saya. Mungkin masih banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Dan mungkin untuk perbaikan saya ke depan, teman-teman bisa komen di bawah untuk perbaikannya. Apa sih materinya yang masih kurang dari presentasi saya tadi gitu, untuk perbaikan saya pribadi ke depannya seperti itu. Dan mungkin sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.